Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Firdaus, MSc, sebagai dosen sosiologi di STAIN Bengkalis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi sedikit tentang materi interaksi sosial. Materi interaksi sosial ini terdapat di mata kuliah pengantar sosiologi. Adapun harapan dari materi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para peserta belajar ya dimanapun berada, baik tentang interaksi sosial, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, dan mampu menganalisis dasar-dasar pembentukan interaksi sosial. Adapun materi pembahasan kita hari ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama pengertian interaksi sosial, yang kedua adalah syarat terjadinya interaksi sosial, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelum kita membahas tentang apa itu interaksi sosial, mungkin kita bisa melihat di sini gambar yang saya sampaikan di slide ini, bahwa kita melihat ada 3 gambar di sini. Yang pertama kita melihat sekelompok orang yang melakukan interaksi yang tidak ada penghalang, saling tatap muka dan mengobrol dengan santai, gitu ya. Dan kedua ini adalah sekelompok orang juga melakukan interaksi sosial, dia berkumpul di tempat yang sama, tetapi kita lihat di sini ada sebuah perbedaan dengan yang pertama tadi. Nah, mungkin bisa kita pahami perbedaan di sini adalah yang pertama adalah bisa jadi terlihat di sini mereka memainkan peranan masing-masing sepertinya. Ya, sekali-kali mungkin mengobrol dengan sekelompok tersebut, tapi dia juga berinteraksi di tempat yang lain, gitu ya, menggunakan HP, gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah melakukan interaksi sosial juga di sini, ya, di mana tetapi terlihat juga ada yang satu orang atau dua orang menggunakan HP pada saat orang tersebut saling berinteraksi. Nah, dari sini, dari ketiga gambar ini bisa kita pahami sebenarnya apa sebenarnya interaksi sosial itu, ya. Nah, jadi dari pendapatnya si Bonner ini, pengertian interaksi sosial ini adalah hubungan antara dua orang atau lebih, di mana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah, atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Nah, yang kedua menurut si John Lewis ini mengartikan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok dengan kelompok. Jadi bisa dimaknai di sini, ya, interaksi itu tidak hanya terjadi antara dengan satu orang saja, tetapi bisa antara satu orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ini yang dimaknai interaksi sosial menurut si Bonner dan John Lewis ini. Nah, selanjutnya apa sebenarnya syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa melihat gambar juga, ya. Syarat terjadi interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama adalah kita lihat di sini adalah adanya kontak sosial, dan yang kedua adalah komunikasi, ya. Yang pertama, kenapa perlu adanya kontak sosial dalam interaksi sosial itu? Ya, kontak sosial ini dimaknai bahwa adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi, dan masing-masing pihak saling berinteraksi antara satu dengan yang lain meski tidak harus bersentuhan secara fisik, ya. Jadi tidak mesti ada persentuhan secara fisik, tetapi ketika sudah bertemu, ya, bisa melakukan sebuah interaksi di situ, ya. Kadang kita juga kita di jalan, gitu ya, tidak kenal sama orang,
Tapi ketika kita bertemu mungkin ada yang pengen kita sampaikan, bertanya kepada seseorang tersebut, kita sudah melakukan sebuah kontak sosial dan sudah terjadinya proses interaksi, ya. Yang kedua adanya komunikasi, ya. Dimaknai di sini bahwa komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badannya atau sikap, ya, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut, ya. Jadi komunikasi itu dalam konteksnya interaksi sosial ini tidak hanya dilihat pada wujud pembicaraan saja, ya, sebenarnya bisa juga dalam segi gerak-gerik, ya. Kadang kita melihat, ya, mungkin kita lihat mahasiswa kita gitu kan, eh, apa namanya, ya, mungkin mau mengajukan pertanyaan gitu, ya. Nah, dengan gerak-gerik dia, sikap dia atau menyampaikan pendapat-pendapatnya itu, kita sudah sebenarnya sudah melakukan sebuah interaksi di situ. Sudah adanya terjadinya sebuah interaksi sosial. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial, ya. Yang perlu kita pahami di sini, ya, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, ya, asosiatif dan disosiatif, ya. Apa itu asosiatif gitu ya? Interaksi sosial yang sifatnya positif mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Bentuk interaksi ini dapat berupa kerjasama akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, di sini kita lihat gambar di sini, ya. Jadi bentuk interaksi ini menimbulkan hal yang positif gitu, ya. Jadi adanya sebuah kerjasama, ya, terus saling mendukung, ya, saling mengisi, terus juga adanya sebuah percampuran budaya di situ, ya, terjadinya akulturasi budaya, ya. Nah, kalau yang disosiatif ini, ya, ini sebaliknya dari asosiatif gitu, ya. Kalau di asosiatif itu mengarah kepada sifatnya positif, yang disosiatif ini dia adalah mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik itu individu maupun kelompok gitu, ya, ataupun individu dengan individu, ya. Banyak kasus atau contoh yang terjadi di interaksi sosial bentuk disosiatif ini yang berakibat, ya, menimbulkan korban, sampai menimbulkan korban, perpecahan. Dan saya contohkan di sini adalah gambar seorang anak gitu, ya. Akibat adanya sebuah konflik yang interaksi yang kurang bagus atau interaksi disosiatif ini. Banyak contohnya. Di keluarga juga adanya interaksi yang seperti ini menimbulkan kadang perceraian, ya. Terus kalau dengan kawan bisa permusuhan dan lain sebagainya. Ya, itu dimaknai dengan bentuk interaksi sosial. Nah, dari sini kita pahami bahwa interaksi itu tidak hanya dalam hal positif, tapi bisa juga keserasian atau kepentingan bisa menimbulkan interaksi mengarah kepada sebuah perpecahan atau konflik yang terjadi di situ. Ya, banyak, ya, kalau kita lihat sekarang negara-negara di timur sana, ya, saling, kalau kita lihat contohnya adalah mengarah kepada interaksi yang bersifat disosiatif ini. Nah, inilah, ya, pembahasan kita hari ini ada 3 tadi, ya, mungkin bisa kita sudah pahami bersama. Yang pertama tadi adalah apa itu sebenarnya interaksi sosial dan bagaimana eh, terjadinya interaksi sosial tersebut, dan yang ketiga tadi adalah bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial, sehingga kita dapat simpulkan di sini bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peranan secara aktif. Dan yang kedua adalah interaksi sosial terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah bentuk interaksi sosial terdiri dari asosiatif dan disosiatif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, ya. Semoga bermanfaat, ya. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan video terkait dengan interaksi sosial. Sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.